Selamat pagi para siswa sekalian, salam sehat untuk kita semua. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat untuk mengikuti PJJ pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan PJJ pada pagi hari ini. Kalau pada PJJ sebelumnya kita telah berbicara tentang relasi, maka pada PJJ ini, pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang fungsi. Silakan Anda perhatikan pada papan tulis ini, fungsi itu disebut dengan fungsi pemetaan atau mapping. Didefinisikan, fungsi adalah relasi khusus dari domain ke kodomain, di mana setiap elemen pada domain mendapatkan tepat satu pasangan elemen pada kodomain. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar, ada gambar I1 dan ada I2. Ini I2. Mana yang merupakan fungsi? Sekarang kita lihat dari definisi bahwa setiap elemen pada domain daerah asal, di sini berarti daerah A, dan kodomainnya adalah daerah B. Kita lihat setiap itu berarti semua elemen harus terpasang. Sekarang Anda perhatikan untuk gambar I1. Di sini ada 3 elemen yang Bapak nyatakan dalam nokta 1, 2, 3 di sini, bahwa ada satu elemen yang tidak dipasangkan. Maka jelas ini bukan merupakan fungsi, tetapi I1 ini adalah hanya relasi. Supaya Anda pahami. Sekarang Anda lihat untuk yang I2. Yang I2, setiap elemen pada domain mendapatkan tepat satu pasangan elemen pada kodomain. Kita lihat, yang A sama, Bapak buat ada 3 nokta. 3 elemen dalam bentuk nokta, yaitu 1, ini 2, ini 3. Nah, semua elemen sudah terpasang. Dan dia pasangannya adalah 1, tepat 1, yaitu pada nokta pertama. Di kodomain ada 4 nokta. Maka boleh Anda lihat, I2 ini adalah merupakan fungsi. Nah, jadi jelas kalian harus memahami bedanya antara relasi dengan fungsi. Kalau relasi itu setiap keterkaitan antara domain dan kodomain. Tetapi kalau yang namanya fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan antara domain dan kodomain, di mana setiap elemen pada domain mendapatkan tepat satu pasang elemen pada kodomain. Itu yang dimaksud dengan fungsi. Nah, sekarang kalau Anda sudah memahami, kita lihat untuk menyatakan fungsi itu sama, ada 3 cara. Ada 3 cara, yaitu yang pertama itu bisa dengan diagram panah atau diagram pen, diagram panah, lalu bisa dengan pasangan berurut, lalu yang ketiga dengan grafik. Nah, jadi menyatakan fungsi ada 3 cara, yaitu diagram panah, pasangan berurut, atau grafik. Sekarang Bapak contohkan, contoh. Dari pasangan berurut fungsi berikut. Ya.
Dari pasangan berurut fungsi berikut yaitu 2, min 1, 3, 0, 4, min 1, dan 5,3 nyatakan dalam diagram panah. Nyatakan dalam diagram panah. Ya. Atau diagram Venn. Ya. Kita lihat sekarang. Sekarang kita lihat untuk himpunan A, kita ambil dia di pasangan berurut adalah E, Y, berarti dia X-nya. Maka kita tulis yang di depan 2, 3, 4, 5. Lalu kodomenya berarti Y-nya. Berarti di situ min 1, lalu 0 dan 3. Karena min 1 ada 2, kita tulis 1. Kita lihat sekarang. Ini karena fungsi, kita lihat 2 dihubungkan ke min 1. Lalu 3 dihubungkan ke 0. Lalu 4 dihubungkan ke min 1. Lalu 5 dihubungkan ke 3. Nah, jadi inilah jawabannya. Jadi dari pasangan berurut kita ubah menjadi bentuk diagram Venn. Nah, contoh kedua sekarang. Contoh lagi. Ayo. Kita balik sekarang. Nyatakan dalam pasangan berurut fungsi berikut. Ini A, himpunan A, domainnya ini kodomen. Terbalik, sorry, terbalik biar noktanya di belakang. Ini 2, 3, 5, 7, 9. Jadi noktanya di belakang biar gampang dihubungkan. Lalu ini min 1, 0, 3, 6. Misalkan fungsinya seperti ini. Ya. Maka himpunan pasang berurutnya adalah jelas. Kita lihat dari 2 dihubungkan kemana? Ke 0. Berarti 2,0. Lalu 3 kemana? 3 juga ke 0, berarti 3,0. Lalu 5 kemana? 5 ke 3,3. Lalu 7 kemana? Ke 6. Dan yang terakhir adalah 9 dengan minus 1. Nah, inilah cara menyatakan dari diagram Venn ke pasangan berurut atau sebaliknya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi. Ya. Jenis-jenis fungsi.
Yang pertama itu ada yang namanya fungsi into. Fungsi into adalah fungsi di mana ring atau daerah hasil adalah sebagian atau seluruh elemen kodomain. Ya. Contoh ya, dalam diagram Venn ya, himpunan A, himpunan B. Misalnya ini 3, ini 5, ini 4, ini 9. Misalnya di sini A, B, C, D. Maka ini maksud dengan fungsi into di sini, dia adalah daerah hasilnya adalah sebagian atau seluruh elemen kodomen. Jadi boleh sebagian saja. Nah, ini. Ya. Jadi ini contohnya. Jadi tidak harus semua elemen pada kodomain merupakan ring. Jadi ringnya di sini, dari sini ya, ring fungsinya atau RF itu hanya adalah himpunan A dengan C. Nah ini, lalu contoh lagi, bisa sebagian atau seluruh. Ini misalkan EFG, lalu ini 1, 3, 5, 6. Nah, ini juga contoh fungsi into. Jadi semua elemen pada kodomen itu merupakan ring atau daerah hasil. Ya, jadi di sini RF-nya, ring fungsi atau RF-nya itu adalah sama dengan kodomen. Atau di sini himpunan E, F, G. Nah, ini jelas ya untuk fungsi into. Sekarang ada yang namanya kedua, yaitu fungsi onto. Fungsi onto. Yaitu adalah fungsi di mana ring fungsinya atau daerah hasilnya adalah kodomen fungsi sendiri. Atau dikatakan ring fungsi sama dengan kodomen fungsi. RF sama dengan KF. Contoh,
Ini misalkan Bapak kasih 1379, ini misalkan 4 8 10. Nah, nih ya. Ingat bahwa tidak ada cabang. Boleh kalau di kodomain boleh cabang, tapi di domain tidak boleh cabang. Itu sifat daripada fungsi. Nah, sekarang Anda lihat bahwa semua domain, semua elemen domain merupakan ring fungsi. Inilah contoh daripada fungsi onto. Jadi ring fungsi itu sama dengan kodomain fungsi. Nih, bisa dilihat. Jelas ya untuk fungsi onto. Jadi bedakan antara into. Kalau into itu boleh sebagian saja dari kodomain, itu merupakan ring fungsinya. Tetapi kalau onto, semua elemen pada kodomain merupakan ring fungsi. Lalu yang terakhir itu ada fungsi satu-satu atau korespondensi satu-satu. Ya. Yang ketiga itu fungsi satu-satu. Atau korespondensi satu-satu. Ya, atau perkawanan satu-satu. Ya. Contoh ya, himpunan A B C D, himpunan B Nah, Anda lihat A domain itu ABCD, B-nya kodomain itu 4 8 10, terpasang satu-satu. Jadi mendapat pasangan satu-satu. A berpasangan dengan 12, B berpasangan dengan 4, C berpasangan dengan 8, D berpasangan dengan 10. Nah, inilah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Jadi Anda bisa lihat dengan jelas bahwa syarat korespondensi satu-satu adalah bahwa syarat mutlak, syarat korespondensi satu-satu, korespondensi satu-satu itu adalah banyaknya elemen domain itu harus sama dengan banyaknya elemen kodomain. Nah, ini menjadi syarat mutlak. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Bapak sudah memberikan penjelasan tentang fungsi juga jenis-jenisnya. Nah, setelah Anda mempelajari ini, sekarang silahkan sebagai latihan para siswa-siswi sekalian, setelah Anda mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Bapak, sekarang Bapak akan memberikan satu latihan, yaitu buatkan masing-masing fungsi. Contoh maksudnya fungsi into, onto, dan korespondensi satu-satu.
masing-masing dalam 3 cara, yaitu dalam bentuk grafik, diagram pen atau diagram panah itu maksudnya, dan pasangan berurut atau pasangan terurut. Silahkan sekali lagi Anda buat masing-masing dalam 3 cara. Jadi maksudnya fungsi into Anda buat dalam 3 cara, yaitu grafik, diagram pen atau diagram panah, dan pasangan terurut. Fungsi onto juga demikian, dan korespondensi satu-satu. Silakan tugas ini dikumpulkan paling lambat melalui WA, yaitu pada pukul 10 malam, paling lambat pada 10 malam ini. Terima kasih sekali lagi, selamat mengerjakan, tetap semangat. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.